Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa kembali lewat program Eagle Voice kali ini. Nah, saudara-saudara, kebetulan saya, Pastor Donald Kindangan, besar di Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau identik dengan pantun. Nah, sebelum kita mendengarkan renungan singkat kita, saya ingin berpantun. Dari Jakarta pergi ke Sibolga, naik kapal Rinjani. Ini berita bukan sembarangan berita, ini berita-berita surgawi. Haleluya. Dan saudara-saudara, di Eagle Voice kali ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu kisah dalam perjanjian lama di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Tentunya kita tidak akan membaca begitu banyak ayat, tetapi saya hanya ingin mengingatkan kepada saudara tentang Raja Yosia yang kata Alkitab dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang pertama, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Namun saudara, dia begitu mudah dipanggil Tuhan untuk menjadi raja. Tetapi kalau kita baca seterusnya, Yosia ini adalah raja yang mati di umurnya yang masih sangat belia, yaitu umur 39 tahun. Yang menarik di sini, saudara, kita akan belajar bagaimana Yosua mengadakan terobosan-terobosan, kejayaan-kejayaan yang dia buat dalam kerajaannya. Saya jabarkan itu, terobosan itu adalah terobosan-terobosan. Kalau sekarang ini pelayanan-pelayanan, pekerjaan-pekerjaan saudara yang ngalamin berbagai macam keberhasilan, tetapi akhirnya bisa stagnan. Nah, seperti Yosia ini, dia mengalami terobosan-terobosan, tapi akhirnya stagnan, kemudian dia mati muda hanya karena mencampuri urusan orang lain. Jadi saya berikan topik pada saat ini, yaitu jangan nimbrung masalah orang lain. Jangan suka mencampuri urusan orang lain, atau jangan ikut perang yang bukan menjadi perangnya kita. Nah, Yosia, dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja di umurnya yang sangat belia. Namun ada beberapa terobosan-terobosan yang Yosia lakukan. Yang pertama, di pasal 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 2 sampai ayat 3, Yosia kembali menemukan Taurat di situ. Saudara, Taurat ada beberapa tahun hilang dari pemerintahan Raja Yehuda. Di pemerintahan Yosia, dia kembali menemukan Taurat itu dan melakukannya, menganjurkan kepada rakyatnya untuk melakukannya. Ini satu terobosan yang baik, bukan? Yang kedua, terobosan yang kedua dari Yosia, ia menghancurkan semua yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang ke-4 sampai ke-14, saudara bisa temukan di situ. Ia menghancurkan semua yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Artinya dia babat habis semua penyembahan berhala. Dia ikuti semua apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian terobosan yang ketiga daripada Yosia, ia merenovasi atau membersihkan bait Allah. Nah, saudara, ada banyak kali bait Allah di zaman raja-raja sebelumnya disalahgunakan, dialihfungsikan. Dan sekarang ini di zaman Yosia, dia merenovasikannya, dia membersihkannya dari hal-hal yang tidak berkenan. Ini tentunya satu terobosan yang baik juga, kan? Dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 4 dan ayat 12, saudara bisa temukan di situ. Kemudian yang keempat, ayat 21 sampai 22, ia merayakan Paskah. Nah, beberapa lama sudah tidak merayakan Paskah. Di dalam pemerintahan daripada Yosia, dia kembali merayakan Paskah. Dari keempat terobosan ini,
Saya sebut ini adalah satu keberhasilan pelayanan, satu keberhasilan pekerjaan, satu keberhasilan dari kepemimpinan Yosua. Sangat positif terobosan-terobosan ini. Tetapi sayang saudara, Yosia kembali lagi dikatakan dalam Alkitab mati di umur 39 tahun. Bagaimana cara matinya? Sederhana. Dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 29. Saya bacakan 2 Raja-Raja 23 ayat 29. Dalam zamannya itu majulah Firaun Neko, raja Mesir. Firaun Neko ini raja Mesir. Kemudian dia melawan raja Asyur. Firaun Neko raja Mesir dan raja Asyur, mereka berdua terlibat konflik dan terjadi peperangan mereka berdua di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadap raja Mesir, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Saudara bisa temukan cerita ini lebih lengkap lagi kalau saudara baca keseluruhannya. Ketika terjadi peperangan antara Firaun Neko dengan raja Asyur, Yosia ini pergi kepada Firaun Neko untuk ngelobi, nggak usah lah kira-kira begitu, nggak usah lah berperang lawan dia, lawan Raja Asyur. Dia coba ikut untuk memfasilitasi, coba ikut untuk nimbrung di dalamnya. Tapi kalau saudara baca terus, Firaun Neko tidak mau memperdulikan itu. Dan Yosia akhirnya menyamar untuk terlibat dalam perang itu. Sehingga ada panah yang menembus, akhirnya prajurit-prajurit Firaun Neko ini sengaja menembak, kemudian terkena di tubuh daripada Yosia yang mengakibatkannya mati di sana. Nah, pelajaran penting, tidak seharusnya Yosia mati dalam peperangan ini, karena peperangan ini bukan peperangannya Yosia. Tapi kenapa dia harus mati? Dia nimbrung di peperangan yang bukan menjadi peperangannya dia. Apa pelajaran penting yang harus kita ambil? Bukankah seringkali kita suka nimbrung kepada masalah yang bukan menjadi masalah kita? Kita sering terlibat dalam peperangan yang bukan sebenarnya peperangan kita. Sehingga apa yang terjadi? Yang tadinya kita mengalami terobosan, yang tadinya kita bisa berinovasi, yang tadinya kita bisa mengalami keberhasilan. Tapi sekarang karena kita nimbrung dengan perang bukannya perangnya kita nimbrung dengan masalah yang bukan masalah kita, terjadilah stagnan, terjadilah kemandekan dalam pelayanan. Saya begitu banyak melihat orang-orang, Tuhan izinkan saya untuk melihat banyak pengalaman orang-orang yang berhasil dalam pelayanan beberapa waktu yang lalu. Dia bisa sangat spektakuler dalam keberhasilannya dalam pelayanan, tapi hari-hari ini stagnan hanya karena suka nimbrung masalah orang lain. Alkitab bilang begini, keadaan-keadaan orang di akhir zaman, Paulus nasihatkan, Paulus memberikan peringatan kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Garis bawahi, penfitnah. Memfitnah ini berarti ngomongin orang lain, suka menyampaikan kabar-kabar palsu. Nah, ini dosa di akhir zaman. Hari ini di dunia yang kita hidupi hari ini ada begitu banyak orang jatuh dalam dosa perang bukannya perang kita, perangnya dia. Masalah bukan masalahnya dia jatuh hanya karena menjadi pemfitnah. Lalu ayat yang ketiga dalam 2 Timotius pasal 3, nasihat Paulus kepada Timotius, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain. Ini dosa di akhir zaman, ya. Suka menjelekkan orang lain, bukan persoalannya dia jelekin orang lain, dia ceritain orang lain. Mari saudara-saudara, kita kembalilah lewat peristiwa Yosia ini, kita belajar merenung untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 13, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain. Mencampuri nih.
mencampuri. Ini kehidupan sekarang yang sedang marak-maraknya di akhir zaman. Suka mencampuri urusan orang lain, suka menjelekkan orang lain, suka menjadi pemfitnah. Tuhan tolong kita, biarlah renungan mengenai peristiwa Yosia ini kita mendapatkan ada satu pengajaran, ada satu pelajaran penting untuk hati-hati. Jangan suka nimbrung dengan persoalan orang lain. Ketika engkau nimbrung dengan persoalan orang lain, hati-hati. Saya takut pelayananmu akan stagnan. Engkau rohanimu akan mati. Mungkin fisikmu tidak mati seperti Yosia, tetapi pelayanan kita akan stagnan. Saya sebut pelayanan kita mati, rohani kita juga mati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di program Eagle Voice berikutnya. Kalau saudara diberkati oleh pelayanan ini, saudara bisa like, share, dan subscribe. Lalu bunyikan loncengnya supaya ketika kami mengupload video-video yang baru, maka saudara secara otomatis bisa mengetahuinya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Burung Nuri, Burung Cendrawasih, hingga di Pokok Jati. Cukup sekianlah. Terima kasih. Tuhan Yesuslah yang memberkati. Haleluya. Amin.